Ya, lanjut ya. Ini teorinya udah pernah saya sampaikan minggu lalu. Kita masuk kepada pembahasan tentang conditional. Ya, kita ikutin aja di sini ya. Conditional are used when we want to express code based upon a set of circumstance or value. Conditional digunakan ketika kita ingin mengekspresikan kode berdasarkan keadaan atau nilai tertentu. Poin pentingnya di sini, poin pentingnya adalah conditional evaluate Boolean value or Boolean expression and they are usually preceded by if. Ya. Jadi nanti kita akan menggunakan Boolean value atau Boolean expression dan kita akan menggunakan keyword namanya adalah if ya. Oke, kita masuk aja di sini. Let's say we are writing a program and we want to print something only if the user is under 18. Ya, misalnya kita pengen bikin program di mana programnya ini 32 apa 33 ini? 33 ya. Udah punya kan 33 di pertemuan 17 ya? Oke. Ya. Kita masuk di if ya. Saya ikutin aja di sini. Yang pertama adalah kita akan bikin program di mana kita akan punya namanya adalah kondisi ya. Kondisinya itu adalah yang kemarin kita bahas yang Pak Polisi ya. Oke, silakan Anda masuk ke Jupyter Lab-nya. Ya. Kita masuk di sini kemudian kasih aja markdown-nya adalah conditional ya. Kita kasih markdown-nya adalah conditional. Kemudian kita ketemu dengan conditional yang pertama itu adalah the if ya, the if syntax ya. The if syntax ya. Nanti saya kasih contoh di ebook yang lain. Ya, ini adalah bentuk yang pertama ya. Oke, ini kasih 2 tanda hash, di sini kasih 3, nanti ukurannya akan berbeda. Ya, di sini misalkan age-nya kita kasih nilai adalah 20 ya, misalkan ya. Kemudian kita kasih kondisi if kemudian age lebih kecil daripada 18. Gitu ya. Kemudian print ya, kemudian you are escape karakter enggak juga nggak apa-apa ya. Ini tergantung ya, Anda bisa kasih 1 tanda petik atau 2 tanda petik. You are /t old enough to vote gitu ya, to vote. Oke. Ya, di sini ya kita ketemu dengan kondisi yang pertama. Ya, kita ketemu dengan kondisi yang pertama ya. Kita ketemu dengan kondisi yang pertama. Oke. Ya, saya kasih yang pertama, saya kasih yang kedua, dikasih misalnya ini 17 lah ya. 17. Ya, oke, silakan diketikkan dulu. Yang pertama, saya kasih age itu sama dengan 20. Kemudian ini adalah keyword yang pertama namanya adalah if ya. Akhirnya kita ketemu dengan if ya, spasi. Ini adalah comparison operator ya, udah kita pahami. Kemudian print ya. Oke. Ya. Nah, silakan Anda ketikkan dulu. Pastikan yang pertama tidak muncul apapun, tidak ada outputnya. Tapi kalau yang kedua, kalau kita run, dia akan muncul outputnya seperti ini ya. Oke, coba saya pengen muter lah.
Ini kita pause saja. Ya, jadi ini adalah if yang pertama ya. Nanti ada if else, ada if elif ya. Ini salah satu bentuk yang bakal banyak kita gunakan. Oke. Nah, di sini coba ya saya bahas strukturnya di sini. Kalau kita belum belajar yang sebelum-sebelumnya itu akan bingung. Tapi kalau kita sudah belajar, maka sebenarnya ini beberapa tipenya aja. Oke. Coba ya kita bahas ya. Yang pertama ini adalah variabel ya. Ini adalah variabel ya. Variabelnya variabel age gitu ya. Kemudian yang ini nih, berarti ini apa? Ini adalah comparison operator ya. Ya. Oh, layarnya belum. Sorry. Ya. Oke ya, yang kedua adalah comparison operator. Nah, yang baru adalah yang pertama kita masuk kepada pembahasan yang namanya apa? Conditional. Udah saya bahas conditional ini ada 3 nanti. Ada if ya, nanti ada if else gitu ya. Kemudian ada if, elif, sama ada else. Ya, nanti elifnya banyak di sini. Elif gitu. Nah, yang pertama dipahami adalah di sini if ya, dia struktur dari if ya. If ini adalah kondisi ya. If ini adalah conditional, ini adalah kondisi. Nah, kondisi ini dia akan mengecek ya. Di sini ada yang kita cek ya. Nanti di sini keluarnya adalah true atau false ya. True atau false. Kemudian nanti di sini bisa pakai and, bisa pakai or, bisa pakai not gitu ya. Yang kedua, if itu punya struktur ada titik 2 di sini. If kondisi ya, if ya, kondisinya mungkin lebih tepatnya di sini ya. If kemudian kondisi ya, kondisinya nanti nilainya true atau false, ada titik 2, kemudian di sini ada indentasi, ada tab lah, ada tab atau ada spasi, atau konsepnya dikatakan ada indentasi ya, indentation ya, indentation. Nah, ini yang membedakan Python dengan bahasa pemrograman yang lain. Di sini kita gunakan gampangnya tab, biasanya harusnya spasi ya, 4 spasi atau 2 spasi gitu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, kalau kita tambahkan ya, misalnya kita tambahkan di sini ya. Nah, ini kalau kita print lagi ya. Kalau kita print lagi you are in LAP course. Misalnya kayak gitu ya. Oke. Nah, perhatikan di sini, ini sama-sama satu blok. Ini ya, ini 1, ini 2. Ini kita bedakan berada dalam satu indent yang sama. Jadi strukturnya yang harus dipahami adalah ada if, ada kondisi. Kondisinya nanti bisa bikin kita banyak. Pokoknya kondisinya outputnya true sama false, kemudian diakhiri dengan tanda titik 2 di sini. Nah, nanti di sini kalau di sini tidak ada tanda seperti ini, misalnya kayak gini. Ya, misalnya kayak gini. Nah, berarti if-nya itu tidak ada isinya. Ini kalau kita run ya, dia akan error. Ya. Jadi kalau kita bikin seperti ini, if-nya itu nggak ada isinya. Nah, kalau kita pengen ada isinya, kita kasih 4 spasi di sini, 1 2 3 4. Nah, berarti yang ini nih, yang pertama ini dia berada dalam if. Gitu ya. Ia berada dalam if kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 1 doang, maka yang print yang di bawah ini dia kondisinya di luar dari if. Coba saya detailkan lagi. Ya. Jadi gimana tadi? Ada if, kemudian ada apa? Ada kondisi ya.
ada kondisi, ada apa lagi? Ada titik 2. Kemudian di sini ada apa? Di sini adalah blok-blok yang ada dalam if. Dia harus berada dalam satu indentasi kayak gitu. Ya. Kalau kalau misalnya kita pengen ada 2, maka kita bilang seperti ini. Nah, kayak gini. Ya. Kalau yang ini nggak berpengaruh ya. New line itu nggak berpengaruh. Nah, kalau ini kita running, ya, oke, maka si if ini dia punya 2 perintah. Satu blok if itu dia punya 2 perintah, kayak gitu ya. Oke, misalnya kayak gini ya. Ini saya copy lagi di sini, ya, saya copy di sini lagi. Kemudian di sini saya kasih print lagi, ya. Kemudian saya kasih di luar, ya, outside if atau di luar if, ya, di luar if, ya, kayak gitu aja lah. Kemudian ini kita copy lagi, ya, silakan, gitu ya. Nah, ini kita tambahkan lagi, ya. Kondisinya berarti ada if, ada kondisi, ada true atau false, ada titik 2. Titik 2 ini syarat ya. Titik 2 ini menunjukkan bahwa di bawahnya adalah blok. Di sini juga harus sama ya. Nggak boleh seperti ini, yang satu seperti ini, satu seperti ini, dia langsung error. Ya, dia langsung error. Harus berada dalam satu, ya, sebenarnya dibilangnya sih spasi ya. Ada 4 spasi gitu ya. Tapi kita biasanya pakai tab aja. Karena tab biasanya bisa kita setting 2 spasi atau 4 spasi. Ya, kita nggak bisa bikin seperti ini, ya. Harus berada di dalam indentasi yang sama. Ya, harus sama di sini. Ya, berarti 2 print ini punyanya if, gitu ya, punyanya if, ya. Nah, yang di luar di sini dia itu tidak terikat dengan if, ya, karena tidak berada dalam satu blok. Coba Anda run di situ. Ya. Kalau Anda run, maka yang muncul apa? Di luar if, ya. Karena yang kita cek apa? H-nya di sini berapa? 20 ya. H-nya 20. Maka di sini ngecek apakah 20 lebih kecil dari 18. Jawabannya apa? Ini false ya. Ini false. Karena false, yang ada di dalam if nggak kita kerjakan, gitu ya. Karena false, yang ada di dalam if nggak kita kerjakan. Tapi dia kita kerjakan karena berada di luar if. Bisa dipahami? Seperti gambaran minggu lalu. Yang gambarannya apa? Pak polisi ya. Jadi di sini kita punya jalan gitu ya. Kemudian di sini ada yang dites di sini ya. Di sini dicek di sini. Kita datang di sini ya. Kemudian kita dicek tadi. Apa yang dicek di sini? Yang dicek adalah umurnya ya. Umur kita berapa? Umur kita 20 misalnya ya. Misalnya umur kita adalah 20. Pak polisi nanya, apakah umurnya lebih kecil daripada 18? Ya, maka jawabannya true apa false? False ya. Oke. Ya, umur kita berapa di sini? 20. Ketemu Pak polisi ditanya, "Kamu umurnya di bawah 18 enggak?" Jawabannya adalah false. Nah, maka kita nggak bisa masuk di dalam if-nya. Nah, kalau ini berada di luar if, gitu ya. Ini adalah berada di luar if. Oke, maka kita tidak masuk di sininya. Nah, tapi kondisi yang kedua di sini, ya, umur kita berapa di sini? 17. Ditanya, apakah umur di bawah 18? Maka jawabannya true apa false? True. Nah, karena true, kalau Anda lihat ini belum saya run ya. Ini kita run. Ini di print karena true. Kondisinya true. Nah, kenapa ini juga di print? Karena dia di luar dari if. Anda perhatikan di sini. Yang pertama adalah di luar if karena dia tidak masuk di sini. Yang kedua adalah seperti ini. Oke, ini terakhir ya. Misalnya saya kita masukin nilai aja ya. Nilai sama dengan in, kemudian input, misalnya masukkan nilai UTS ya. Masukkan nilai UTS gitu ya. Oke, dah. Ini saya kasih in ya di sini ya. Oke. If nilai lebih besar
daripada 75 ya, print ya, nilai Anda 75 ya, kemudian print ini Anda lulus UTS, Anda lulus UTS. Ini ya. Kemudian di sini ya, print ya, jangan lupa kerjakan tugas minggu ini. Udahlah kayak gini aja ya. Nah, nanti di sini kita bisa beberapa kali menginputkan nilai gitu ya. Di sini apa? Nilai sama dengan input ya. Kemudian di sini saya masih if yang pertama ya. Belum pakai yang kedua. Ada nanti ada if else ya, ada if else ya. Tapi Anda pahami dulu strukturnya. Ya, yang kadang-kadang ketinggalan itu titik 2 sama yang tanda tab ini ya, atau spasi ini ya. Kadang-kadang mahasiswa kurang paham di sini. Nah, kalau Anda sudah run seperti ini, kalau kita masukkan nilainya misalnya 80, maka dia akan muncul seperti ini. Ya, tapi kalau kita run misalnya, kemudian kita masukkan nilainya adalah 70, ya, maka dia nggak muncul. Ya, dia nggak muncul. Di sini yang muncul hanya jangan lupa kerjakan tugas minggu ini. Berarti nggak lulus, gitu ya. Oke. Ya, jadi di sini silakan Anda kasih nilai misalnya 75 gitu ya. Masukkan nilai, Anda running lagi, masukin 85 gitu ya. Oke. Anda run lagi, masukin 90. Nah, kayak gitu. Masukin lagi, masukin nilai 65 gitu. Anda running ya. Masukkan beberapa nilai sampai Anda paham, oh di sini ketika kita masukkan nilai yang lebih besar daripada 75. Pak, kenapa enggak oke, ini nilai Anda salah ya. Ini kita kasih sama dengan kemudian nilai Anda 75 atau di atas 75 gitu ya. Misalnya kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan di sini. Ya, kadang-kadang ya kita ngedit nggak apa-apa. Kita perbaiki lagi ya. Di sini misalnya saya tambahkan ya. Apa yang saya tambahkan? Saya tambahkan sama dengan di sini. Kemudian saya tambahkan lagi nilai Anda 75 atau di atas 75 gitu ya. Jadi kalau kita run, saya masukin 75, dia muncul. Saya run, saya masukin 70, nggak muncul. Yang muncul cuma yang bawah gitu ya. Saya run, saya masukin 80, maka nilainya ada gitu ya. Saya run, saya masukin 90, nilainya ada. Saya run, saya masukin nilainya 200 juga ada. Nanti kita bisa kasih nilai batasan atasnya berapa. Kita run, kasih nilai 0, nilainya juga tidak ada gitu ya. Oke, ini adalah bentuk yang pertama ya. Jadi nanti kita ketemu sama misalnya yang bentuk kedua ada else-nya ya. Jadi bentuk yang kedua nanti ada apa? Ada else-nya. Bentuk yang ketiga nanti ada elif-nya. Ya, nanti di sini udah mulai rame nih ya. Saya bisa kasih tugas yang lebih ramai lagi dari sekedar yang kemarin-kemarin gitu ya. Yang di sini bisa dipahami? Bisa? Ada pertanyaan di sini? Oke. Coba saya mau ngecek lah. Silakan nanti di sini ya. If nilai ya titik 2, kemudian ini kasih tab aja ya. Kemudian Anda kasih beberapa kali uji coba. Nanti kalau misalnya ada yang kurang Anda bisa perbaiki lagi. Ya, coba ini saya berhenti di sini tapi saya mau muter ya.